Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Kembali lagi bersama saya Jidwi Pangestu sebagai peserta Latsar Kementerian Dalam Negeri gelombang kedua kelas A7 kelompok 4. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil sintesa saya atau sebuah kesimpulan yang telah saya rancang dalam pembelajaran agenda 3 selama 1 minggu terakhir. Dan pada paparan agenda 3 ini berjudul terkait kedudukan dan peran aparatur sipil negara dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, selanjutnya agenda 3 kali ini diisi dengan 3 materi pokok, antara lain yang pertama adalah manajemen ASN, di mana di sana lebih mengulik terkait bagaimana pengelolaan ASN yang sifatnya profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik dan NIR KKN, atau bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya dalam materi yang kedua adalah terkait pelayanan publik, di mana dapat kita maknai dalam atau berupa segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, baik itu dari pusat, daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan lain sebagainya, dalam bentuk barang, jasa, administrasi, dan sebagainya untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dan materi yang ketiga yakni terkait whole of government. Sering disebut juga pendekatan interagensi, atau bisa kita maknai sebagai pendekatan pemerintah dengan upaya-upaya kolaboratif antar sektor untuk mencapai tujuan kebijakan ataupun tujuan bersama dari sebuah negara. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam materi yang pertama yakni manajemen ASN. Perlu diketahui sebelumnya bahwasannya ASN terbagi menjadi 2 jenis, yakni yang pertama adalah PNS atau pegawai negeri sipil, dan yang kedua adalah PPPK atau P3K. Kepanjangannya adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, di sini nanti memiliki tupoksi dan hak kewajiban yang melekat, dan itu telah diatur dalam Undang-Undang ASN, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Dan secara umum peran dan fungsi ASN dibagi menjadi 3 sesuai undang-undang tersebut, yakni yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua sebagai atau memberikan pelayanan publik, yang ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Selain berbicara terkait jenis kemudian fungsi, tidak lupa juga terdapat sebuah etika atau kode etik yang kemudian diatur, dan di sini saya garis bawahi ada 5 komponen kode etik, yakni adalah komponen kode etik dalam bernegara, kemudian dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, terhadap diri sendiri, dan yang kelima atau yang terakhir adalah antar atau sesama ASN. Dan di situ di undang-undang termasuk khususnya di Permendagri telah diatur terkait kode etik. Dan selanjutnya materi yang kedua adalah terkait pelayanan publik. Seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwasanya sudah ada sedikit definisi, dan yang ingin saya sampaikan atau saya paparkan di sini lebih terhadap kepada adanya pendekatan inovasi atas pelayanan publik itu sendiri yang menjadi sebuah kewajiban di era dewasa ini. Dan ada beberapa kriteria inovasi pelayanan publik yang sudah diatur dalam sebuah regulasi dan cukup baik untuk diaplikasikan kepada seluruh kebijakan dan sampai di tataran pelayanan publik itu sendiri. Yang pertama adalah kriteria yang memiliki sebuah kebaruan. Di sana disampaikan bahwasannya perlu ada pelayanan publik yang sifatnya unik,
dengan pendekatan yang baru dan perlu dipahami bersama bahwa sifatnya dapat dimodifikasi, jadi tidak harus yang sifatnya orisinil. Selanjutnya kriteria kedua yakni adalah efektif. Di sini ditekankan bahwa harus ada capaian yang nyata dan sifat solutif. Dan solutif ini juga berkaitan dengan kriteria yang ketiga yakni bermanfaat. Jadi pelayanan publik harus bersifat atau memiliki dampak, dan jangan lupa ada evidence based atau berdasarkan bukti sebagai bentuk ada pergerakan, ada hasil dari sebuah pelayanan publik itu sendiri atau inovasi pelayanan publik itu. Dan yang keempat ada nilai terkait transfer of knowledge, ada sebuah transfer pengetahuan, ada disiplin ilmu yang digunakan. Dalam artian di sini sederhananya dapat direplikasi sebuah pelayanan publik, sebuah kebijakan dari suatu daerah ke daerah lain, dan hal tersebut berarti memiliki komponen-komponen dasar keilmuan atau dalam artian bisa digunakan di tempat yang lain menggunakan variabel indikator yang sama, dan tidak menutup kemungkinan tetap bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan masing-masing. Dan sebagai kriteria yang terakhir dan mungkin menjadi cukup holistik dimaknai dari kriteria-kriteria sebelumnya adalah menghasilkan pelayanan publik yang sifatnya berkelanjutan atau sustainable, dan biasanya di situ digarisbawahi adanya beberapa komponen yang menjadi penunjang, antara lain adanya ketersediaan anggaran, sumber daya manusia yang potensial, dan sarana prasarana yang mencukupi. Itu dari materi pelayanan publik. Dan selanjutnya terkait materi whole of government, seperti yang kita ketahui bahwasanya menekankan adanya kolaborasi, jadi tidak hanya sekedar koordinasi, namun sampai di titik kolaborasi antar sektor, antar instansi pemerintah, antar pemerintah dengan civil society dengan private sector dengan pemerintah, dan antar mereka masing-masing. Dan kemudian mengapa WOG menjadi penting, ini yang kemudian saya coba lebih kulik atau saya paparkan, karena WOG sangat banyak ya yang telah kita pelajari berdasarkan best practice-nya seperti apa atau penerapannya seperti apa, bagaimana menerapkannya dan lain-lain. Tapi di sini saya coba kembalikan mengapa sih harus menggunakan atau menggunakan pendekatan whole of government gitu. Ada 3 faktor seperti yang mungkin teman-teman juga ketahui. Yang pertama ada faktor eksternal, bahwa di sini kita mengingat adanya kompleksitas masyarakat atas kebutuhan di era dewasa seperti ini, di era VUCA dan cenderung mungkin saya sebut chaos, dan perkembangan teknologi yang luar biasa seperti sesederhana di kondisi pandemi COVID-19, ketika kita mencoba menggunakan search engine, kita ketik COVID-19, maka lebih dari 4 miliar sekian ratus juta kata dalam sebuah artikel dan berita yang dapat dikumpulkan hanya dalam waktu 0,69 detik. Hal tersebut memberikan sebuah realita bahwa perkembangan teknologi informasi begitu cepat dan luar biasa, dan itu menjadi faktor eksternal yang kemudian mau tidak mau harus membuat kita lebih cepat atau lebih berpadu lagi menjawab kebutuhan zaman. Salah satunya adalah adanya kolaborasi antar instansi dengan masing-masing kewenangannya. Kemudian faktor kedua adalah faktor internal. Hal ini mungkin jika dikulik lebih dalam akan banyak sekali yang muncul, tapi yang coba saya paparkan atau saya sampaikan adanya masih ada pemahaman atau budaya yang sifatnya ekosektoral. Jadi antar kementerian, antar instansi, antar lembaga mungkin memiliki kewenangannya masing-masing, dan mungkin terkadang masih sulit dalam halnya berkoordinasi karena ini mungkin ranahnya Kementerian A, ini ranahnya Kementerian B, atau mungkin kadang di Kementerian B memiliki beberapa kewenangan yang beririsan dengan Kementerian A. Dengan kondisi yang seperti ini, hal tersebut sangat dimungkinkan dan diharapkan pendekatan WOG ini dapat
mengingatkan kembali kepada kita di setiap instansi manapun untuk lebih mengandalkan atau mencoba bekerja sama, berkolaborasi, dan tidak hanya terpatok pada sekat-sekat regulasi birokrasi yang sifatnya kaku maupun cukup keterbelakang atau kuno, mungkin seperti itu. Dan yang ketiga adanya faktor yang sudah jelas dan sering kita bahas, adanya keberagaman NKRI, dan level pemerintahan dari pusat sampai yang terkecil yakni adalah desa misalnya tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dan di saat itu pula ketika semua roda birokrasi, roda pemerintahan tersebut tidak berjalan dengan sebaiknya, tidak berkoordinasi dan berkolaborasi dengan sebaiknya, perbedaan, kemudian keberagaman budaya, sosial, antar daerah, antar wilayah, antar desa, antar provinsi, dan lain sebagainya dapat menjadi pemicu-pemicu yang akan menyebabkan disintegrasi. Itu menjadi beberapa pertimbangan mengapa kemudian kolaborasi antar pusat, antar daerah, antar wilayah A dan wilayah B dan lain sebagainya itu menjadi sangat penting untuk kita implementasikan di kondisi seperti saat ini dan ke depan. Nah, selanjutnya ketika ditanya sebuah sintesa, maka berarti harus ada sebuah tesis dan antitesis di awal. Apa yang kemudian menjadi kegelisahan di awal dan apa yang kemudian kita temukan dan kemudian kita mencari titik tengahnya. Dan sebenarnya banyak yang mungkin harusnya bisa disampaikan atau ditulis, tapi mungkin dalam paparan ini saya cuma ingin mencoba mensitasi apa yang disampaikan oleh Bukapus di awal pembukaan di awal minggu, bahwasannya yang mutlak di sini adalah perlu adanya transformasi. Jadi tidak hanya transfer hanya dari A ke B, tapi transform berarti harus ada A ke B dan kemudian ada sebuah feedback lagi, dan itu melalui proses yang cukup panjang atau bisa disebut ada pembelajaran di sana. Dan di situ disampaikan adanya transformasi dari current state dan menuju future state. Di sini menjadi sebuah kesadaran bersama di setiap lini yang kemudian kita berkonsensus bahwasanya ada beberapa hal yang perlu kita kemudian tekankan atau kemudian kita optimalisasi di tubuh pemerintahan atau birokrasi di seluruh lini di Indonesia. Yang pertama ada terkait smart government, bahwasanya di situ digarisbawahi harus ada optimalisasi teknologi dan digitalisasi dan juga evidence based atau berdasarkan bukti. Jadi pendekatan-pendekatan yang sifatnya penggunaan teknologi itu menjadi sangat penting. Mungkin walaupun tidak semua bisa memanfaatkan dengan kualitas yang sama, namun basicnya adalah bagaimana kita dapat menjawab apa permasalahan yang ada, dan teknologi hadir untuk membantu kita untuk dalam rangka percepatan dan efektif efisiensi. Jadi tidak harus mungkin daerah A dengan daerah B harus disamakan secara tingkat teknologi, tapi menggunakan pendekatan teknologi yang disesuaikan itu menjadi hal yang cukup penting hingga saat ini. Dan kemudian ada open government, bahwa di situ dimaknai sebagai sebuah adanya tuntutan terkait transparansi, akuntabilitas publik yang sudah tidak bisa ditawar karena dengan era informasi keterbukaan yang begitu luar biasa hingga saat ini. Kemudian big data driven policy, bahwa basicnya adalah bagaimana kita membuat sebuah kebijakan, mengambil keputusan dan lain sebagainya menggunakan data-data yang sifatnya real atau memang ada datanya. Dan di sini kenapa disebutkan big data, bahwa itu tadi karena keterbukaan informasi yang luar biasa menyebabkan kita harus mau tidak mau menghimpun data dengan sedemikian rupa agar lebih spesifik, lebih detail, agar lebih tepat sasaran, dan itu bisa kita gunakan melalui hal-hal yang mungkin sehari-hari kita gunakan. Kita ambil dari yang sehari-hari kita gunakan seperti media sosial, dan itu dapat kita jadikan sebuah refleksi atas persepsi publik terhadap pemerintah. Media sosial menjadi hal yang cukup relevan hingga saat ini. Dan yang terakhir terkait cultural shifting atau
pembaharuan budaya yang kemudian akibat atau berdampak dari adanya globalisasi. Dan itu hal yang sudah pasti sangat kita sadari, dan dari keempat hal tersebut pada dasarnya adalah bagaimana kita terus kemudian menjaga semangat kita untuk terus berkembang, berproses, dan tidak menutup telinga untuk selalu melihat, mendengar, terus kemudian mengembangkan, menelaah apa yang perlu kita lakukan sebagai pemerintah dalam bentuk apapun, dalam artian sesuai dengan kewenangannya masing-masing, baik itu secara memanage ASN selaku mungkin manpower atau selaku penggerak birokrasinya, bagaimana kemudian terus memperbaiki pelayanan publiknya, dan yang terakhir terkait kolaborasi antar instansi yang tadi disebut sebagai wall of government. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita dapat bertemu lagi dan berdiskusi di kemudian hari, dan terima kasih atas materi-materi yang telah disampaikan oleh para fasilitator. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.